Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada para penonton yang bersedia menonton video presentasi dari kami. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang dampak masif daripada korupsi, dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan langsung diampu oleh Bapak Kamarudin M.Com. Nah, sebelum kita memulai pada pembahasan, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Sadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, kami dari kelompok 11 beranggotakan 10 orang. Yang pertama yaitu Alia Nur Pasha, lalu ada Muhammad Fikri, lalu ada Rifda Ihsanuddin, lalu ada Rizal Putra Wijaya, lalu ada Husnul Hatimah, lalu ada Muhammad Al-Fadilah, lalu ada Fitri Widya Iswara, setelah itu ada Muhammad Reza Palevi, setelah itu ada Safria Az-Zahra, dan yang terakhir adalah Muhammad Demas. Ya, pada kesempatan kali ini untuk kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa dapat mengetahui akibat dari perbuatan korupsi. Lalu mahasiswa memiliki empati pada korban dari perbuatan korupsi, dan juga mahasiswa diharapkan untuk bersedia untuk tidak melakukan perbuatan korupsi. Lalu pada kesempatan kali ini untuk pokok pembahasan kita adalah dampak masif korupsi, dan juga ada beberapa sub daripada pokok pembahasan, yaitu dampak daripada ekonomi, lalu dampak pada ekonomi sosial dan kemiskinan masyarakat, yang berikutnya ada dampak birokrasi pemerintah, yang berikutnya ada dampak terhadap politik dan demokrasi, yang berikutnya ada dampak terhadap penegakan hukum, yang keenam ada dampak akibat kerusakan lingkungan, dan yang terakhir adalah dampak terhadap ketahanan budaya dan religiulitas. Ya, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada teman saya. Dampak korupsi terhadap ekonomi. Yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Hal ini dikarenakan para investor akan tidak menanamkan modal mereka, dikarenakan khawatir untuk diminta membayar uang suap agar mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang semestinya mereka dapatkan tanpa membayar uang suap. Yang kedua, penurunan produktivitas. Hal ini akan membuat pemborosan pada sumber daya, contohnya pada proyek-proyek pemerintahan yang justru akan membuat anggaran lebih mahal daripada seharusnya karena untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi akan mendorong praktik-praktik yang tidak etis dalam pengadaan barang dan jasa. Contohnya, barang yang kita beli akan lebih mahal harganya, namun kualitas yang kita dapatkan justru tidak sebanding dengan harga yang kita beli. Yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Para koruptor yang memiliki bisnis-bisnis besar akan mendapatkan fasilitas pembebasan pajak atau tidak membayar pajak sama sekali. Malah, rakyat biasalah yang mesti membayar pajak lebih mahal daripada yang semestinya. Lalu pada pembahasan selanjutnya adalah dampak sosial dan kemiskinan di masyarakat. Kenapa sih kemiskinan bisa berjalan lambat? Jadi kemiskinan bisa berjalan lambat karena korupsi ini diakibatkan karena lemahnya koordinasi dari tim pendataan, pendanaan, serta lembaga. Jadi masyarakat miskin sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena alasan pendidikan. Padahal faktanya kesulitan mendapatkan pekerjaan itu karena kurangnya kemampuan
experience, teknis, serta secara pendanaan. Kemudian terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, contohnya seperti naiknya harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak, susu, maupun sebagainya. Jadi kondisi inilah yang mengakibatkan bayi atau terkhususnya anak-anak mengalami fenomena kekurangan gizi seperti itu. Lalu masyarakat miskin Indonesia terus meningkat. Mengapa? Karena masyarakat miskin Indonesia terkhususnya lebih mementingkan bagaimana caranya mendapatkan bahan pokok daripada mementingkan pendidikan seperti itu. Jadi menurut Transparency International, erat hubungannya antara corruption and crime. Rasionalnya, ketika korupsi meningkat, maka angka kejahatan lain juga ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika angka korupsi menurun, maka memberikan dampak law enforcement atau kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum juga ikut meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa korupsi secara tidak langsung memberikan dampak untuk dapat mengurangi atau meningkatkan kejahatan lain di masyarakat. Runtuhnya otoritas pemerintah. Di sini yang akan saya bahas ada 3, yaitu matinya etika sosial politik, lalu yang kedua tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, dan yang terakhir ada birokrasi yang tidak efisien. Yang pertama, matinya etika sosial politik bisa mengakibatkan kehilangan kepercayaan masyarakat pada pemerintah, melemahkan legitimasi dan menciptakan ketidakstabilan. Lalu yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan dapat menciptakan kebingungan hukum dan ketidakpastian, mengakibatkan ketidakadilan serta merugikan masyarakat. Lalu yang terakhir, birokrasi yang tidak efisien dapat menghambat proses pengambilan keputusan, meningkatkan biaya administratif dan menyebabkan kinerja pemerintah yang lambat. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. 4. Dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan yang korup. Kondisi politik yang carut-marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat demokrasi yang rentan terhadap perilaku koruptif. Perilaku koruptif dan korupsi sudah dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, baik legislatif ataupun petinggi partai politik, yang mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Yang ketiga, menguatnya plutokrasi. Korupsi yang sudah menyandra pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi, karena sebagian orang atau perusahaan besar telah melakukan transaksi dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat nanti merekalah yang mengendalikan dan menjadi yang berkuasa atas pemerintahan negara ini. Yang keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan di negeri ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu, bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan besar bisa mengendalikan politik, sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar. Dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama, fungsi pemerintahan mandul. Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan. Begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan voternya, menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktek korupsi. Yang kedua, ada hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan ada 3, yaitu yang pertama, kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Indonesia memiliki daratan sekitar 1,9 juta kilometer dan luas lahan sekitar 3,2 juta kilometer dengan jumlah penduduk sekitar 223 juta jiwa.
Dengan bentuk negara kepulauan seperti ini, tentunya masalah kerawanan yang ada di Indonesia menjadi suatu yang penting, sangat membantu alat pertahanan dan SDM yang sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi bahkan kondusif. Saat ini kita seringkali mendengar di media-media berita tentang bagaimana negara lain menerobos wilayah negara Indonesia, baik daratan, laut maupun udara. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah. Tentunya hal ini sangat berhubungan dengan alat dan SDM yang ada. Tentunya semua membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, namun apabila anggaran dan kekayaan negara ini tidak dirampok oleh koruptor-koruptor, maka semua itu akan menjadi imbasnya. Yang kedua, lemahnya garis batas negara. Kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas negara lain, seperti yang terjadi di Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung dekat dengan negara tetangga Malaysia, karena negara tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi hidup mereka. Bahkan masyarakat tersebut rela untuk berpindah negara menjadi negara Malaysia, yang semakin menimbulkan kerazanan pada perbatasan dan berakibat kelemahan garis batas negara. Yang ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kondisi kemiskinan yang pada akhirnya memicu berbagai kerazanan sosial lainnya semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang seringkali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan. Berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah karena mereka menganggap hal tersebut tidak akan mengubah kondisi hidup mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung akan berusaha menyelamatkan diri dan keluarga sendiri dibanding dengan keselamatan bersama. Dampak terhadap kerusakan lingkungan, yaitu menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Nah, yang pertama yaitu menurunnya kualitas lingkungan, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapat keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, di lain sisi, eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali atau reboisasi yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan. Nah, akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu menurunnya kualitas hidup. Nah, seperti kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen, bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Artinya, dengan kerusakan hutan hujan tropis, kita akan membuat kualitas udara yang kita hirup menjadi berkurang. Sementara itu, asap hasil pembakaran kendaraan bermotor dan industri terus diproduksi dalam jumlah massal, di mana oksigen yang dihasilkan oleh hutan tidak cukup untuk menggantikan kerusakan yang terjadi. Nah, berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Nah, selanjutnya yaitu contoh nyata kerusakan lingkungan akibat korupsi. Nah, sebelumnya tahun 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencermati provinsi yang kaya nikel itu lantaran adanya dugaan praktik perizinan tambang nikel yang diwarnai praktik korupsi oleh Gubernur Sutra Nur Alam. Nah, Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan di wilayah Sutra tahun 2008 sampai 2014. Nah, sejak ditetapkan sebagai tersangka Agustus 2016, KPK telah memeriksa 62 saksi terkait kasus korupsi izin tambang di Sutra yang diduga dilakukan oleh Nur Alam. Nah, Nur Alam diduga memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan menerbitkan izin usaha pertambangan dan surat keterangan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan
eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Anugrah Harisma Barokah selaku perusahaan pertambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana Sutra. Nah, negara dirugikan Rp 1,5 triliun dalam perkara ini. Baik, selanjutnya kesimpulan. Dari pembahasan seputar dampak masif korupsi dapat diberikan kesimpulan yaitu yang pertama, merugikan perekonomian. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan merusak akumulasi sumber daya yang efisien dan menghambat investasi. Yang kedua, ketidaksetaraan. Korupsi dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dengan memperkuat kedudukan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dan yang ketiga, kerusakan institusi. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan hukum yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik. Dan yang keempat, perburukan pelayanan publik. Korupsi dapat menyebabkan pelayanan publik yang buruk karena sumber daya dialihkan dari kepentingan masyarakat ke kepentingan pribadi. Yang kelima, merugikan lingkungan. Korupsi dapat merusak lingkungan karena penegakan hukum dan peraturan lingkungan yang sering kali diabaikan demi keuntungan pribadi. Yang keenam, menghambat pembangunan. Korupsi menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur dengan mengalihkan dana pembangunan ke kantong pribadi. Yang ketujuh, merusak kehidupan sosial. Korupsi dapat merusak nilai-nilai sosial, etika, dan norma yang berlaku. Mengurangi kepercayaan antar individu dan merusak keharmonisan masyarakat. Dampak masif korupsi sangatlah merugikan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tugas yang sangat penting untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan selanjutnya, memfasilitasi transparansi era digital memberikan alat dan platform untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan uang dan pengambilan keputusan pemerintah. Data terbuka dan akses informasi yang lebih besar dapat membantu mengungkap praktik korupsi. Kemudian, meningkatkan pengawasan. Teknologi digital memungkinkan pengawasan yang lebih efisien oleh masyarakat, sipil, dan lembaga pengawas. Misalnya, aplikasi seluler dan media sosial dapat membantu pemerintah untuk melaporkan tindak korupsi dengan cepat. Kemudian, pengurangan ketergantungan pada uang tunai. Pengguna teknologi digital dalam transaksi keuangan seperti e-banking, dana, serta media-media untuk melakukan transaksi uang lainnya, itu bisa mengurangi peluang penyalahgunaan dana dalam bentuk uang tunai. Kemudian, peningkatan efisiensi. Sistem informasi dan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya mengurangi kesempatan praktik korupsi. Penyediaan bukti digital. Dalam investigasi tindak korupsi, bukti digital seperti email, pesan, teks, dan rekam jejak dapat membantu memperkuat proses hukum. Tantangan keamanan data. Era digital juga mempunyai minus, yaitu salah satunya adalah membawa tantangan seperti kita bisa mengalami sebuah kebocoran data pribadi serta dapat digunakan dalam praktik korupsi untuk orang-orang yang tidak baik. Selanjutnya, pelindungan whistleblower. Teknologi digital dapat digunakan untuk melindungi dan menyediakan jalan aman bagi para pengungkap tindak korupsi. Jadi dari keseluruhan kesimpulan tersebut, dipastikan dalam era digital, teknologi memiliki potensi besar dalam memperkuat upaya penanggulangan korupsi dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi. Namun, sambil memanfaatkan teknologi ini, penting juga untuk mengatasi tantangan terkait keamanan data dan memastikan perlindungan bagi mereka yang melaporkan praktik korupsi. Ya, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada lebihnya itu datang dari Allah, dan bila ada kurangnya itu datang dari kami. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.